Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasela Rahmadewi dari kelas TRI 2D dengan NPM 257829093. Pada video kali ini saya akan membahas chapter 15 tentang Monitor and Manage Linux Process atau memantau dan mengelola proses Linux dengan perintah top. Perintah top. Kemudian kita diminta untuk mempersiapkan lingkungan workstation tersebut dengan perintah lab start. Proses review. Kita tunggu sebentar. Memang agak lama, sebentar ya. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah. Nah, di sini kita diminta untuk membuka lagi dua terminal. Pada slide yang sebelah kanan kita ketik tambah ini. Nah, di sini sudah ada terminal sebelah kiri dan terminal sebelah kanan. Nah, gunanya terminal sebelah kanan ini untuk memantau proses Linux pada terminal yang sebelah kiri. Kemudian kita diminta untuk memasuki server B dengan perintah ssh staden add server B. Nah, begitu juga di terminal sebelah kanan, kita masuk dulu ke server B. Server B. Nah, sini sudah kita masuk ke server B. Kemudian kita diminta untuk membuat directory bin di dalam /home/staden dengan perintah mkdir /home/staden/bin. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk ke directory tersebut dengan perintah cd bin. Nah, di sini kita sudah masuk ke directory bin dan kita diminta untuk membuat file teks 01 dan menambahkan script ini ke dalamnya dengan perintah nano text 101.sh. Nah, di sini kita ketik script ini.
Nah, di sini kita sudah selesai mengetiknya, pastikan tidak ada yang typo. Kemudian kita Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, di sini kita dapat membuat script dengan perintah chmod plus X slash home slash student slash bin slash text 101.sh. Nah, di sini kita cek untuk cek script yang telah kita ketik tadi dengan perintah cat text 101.sh. Nah, di sini kita periksa, pastikan tidak ada yang salah atau yang typo. Nah, di sini sudah, kemudian kita ketik perintah ls untuk melihat. Di sini sudah ada teks 101.sh. Kemudian di terminal sebelah kanan kita akan melihat proses dari informasi dari terminal yang sudah kita jalankan tadi dengan ketik perintah top. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kemudian selanjutnya kita ke terminal sebelah kiri, kita ketik perintah grab, model name, approach, CPU info, WC, min L. Nah, di sini kita lihat dapat melihat nomor CPU logisnya 2. Kemudian kita diminta menjalankan teks 101 di latar belakang dengan perintah teks 101.sh. Di sini ada typo, tidak ada spasi, dan menambahkan tanda dan. Nah, di sini ada keluar 1615. Kemudian kita dilihat di terminal sebelah kanan. Di sini kita lihat tadi teks 01.sh sudah ada di sini. Nah, dia presentasi penggunaan CPU-nya berkisar antara 10% hingga 16%. Nah, di sini sudah ada 10%. Kemudian urutkan proses berdasarkan penggunaan memori dengan menekan Shift plus M. Kita Shift plus M. Nah, di sini sudah ada penggunaan rata-rata beban. Dan di sini sudah terlihat. Kemudian kita diminta untuk menampilkan detail memori selengkapnya dengan menekan M. Nah, di sini sudah ada bar penggunaan memori yang lebih spesifik. Kemudian kita untuk menampilkan informasi thread dengan menekan Shift H. Di sini sudah ada. Dan dia menampilkan total 150. Nah, di sini kita diminta untuk keluar dari tab utilitas dengan menekan Q.
Nah, di sini sudah keluar lagi. Nah, di sini kita diminta untuk melihat semua thread yang berjalan untuk teks 101 dengan perintah yaitu top min h min p. Kita lihat di terminal sebelah kiri 1615, kita ketik 1615, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah terlihat di 16 student. Nah, ini tadi sudah. Kemudian kita ketik Q, kemudian jalankan lagi perintah top. Nah, sudah. Kemudian kita diminta untuk menyalin teks 101 ke file tujuan teks 102 dan meningkatkan beban CPU buatan di proses latar belakang. Nah, kita ketik perintah cp teks 101.sh teks 102.sh. Nah, kemudian kita menambahkan beban CPU-nya dengan perintah nano teks 102.sh. Nah, di sini kita ganti menjadi 100.000. Tuh, 2, 3. Nah, di sini sudah. Kemudian kita Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, sini kita lihat dulu. Nah, di sini sudah ada teks 102.sh. Kemudian kita lihat proses teks 102 di latar belakang dengan perintah teks 102.sh tanda sama dengan. Di sini sudah keluar 1921. Nah, pastikan kedua proses tersebut berjalan di latar belakang dengan perintah jobs. Nah, di sini sudah merunning semua teks 101 dan teks 102. Kemudian kita lihat di terminal sebelah kanan, verifikasi bahwa teks 102 sudah diproses. Nah, di sini sudah. Kemudian di terminal kita lihat penggunaan rata-rata CPU itu berkisar antara 25% hingga 35%. Di sini CPU-nya di sekitar 23%. Di sini ada catatan, jika Anda tidak melihat proses teks 101 dan teks 102 di bagian atas daftar proses, maka kita diminta untuk menekan Shift P untuk memastikan tetap mengurutkan output berdasarkan penggunaan CPU. Nah, kita diminta untuk periksa beban rata-rata mesin tetap di bawah 1, yang berarti tidak kelebihan beban. Di sini kita lihat di load average-nya ini tidak kelebihan beban, yaitu masih di bawah 1. Kemudian kita diminta untuk menyalin teks baru lagi bernama teks 103 dan menambahkan menjadi 800.000 beban CPU-nya. Kita ketik cp teks 101.sh, kemudian teks 103.sh, kemudian kita nano teks 103.sh. Nah, di sini kita ganti beban
rata-rata CPU nya menjadi 800.000. 1 2 3. Nah, di sini sudah, kemudian kita Ctrl X, Y, lalu enter. Nah, di sini kita lihat dulu apakah sudah tertambah tadi. Nah, di sini sudah ada teks 103.sh. Kemudian kita melihat teks 103-nya di latar belakang dengan perintah teks 103.sh tanda sama dengan, di sini sudah keluar yaitu 2222. Kemudian kita diminta untuk melihat ketiga proses tersebut berjalan di latar belakang dengan perintah jobs. Nah, ini berjalan semua. Kemudian di terminal sebelah kanan kita lihat lagi. Di sini kita melihat CPU dari teks 103 dan rata-rata penggunaan CPU-nya berkisar antara 60% hingga 85%. Kita lihat. Di sini ada 66% dan beban tersebut mungkin meningkat karena kita tadi sudah menambahkan bebannya. Nah, di sini kita melihat bebannya meningkat di load average-nya di atas 1 karena kita sudah menambahkan tadi, dan ini berarti kita bebannya berlebihan. Kemudian di terminal sebelah kiri kita diminta untuk beralih ke pengguna root dengan perintah su strip dan memasukkan passwordnya yaitu Red Hat. Nah, mungkin kita diminta untuk meneguhkan teks 101 dengan perintah pkil strip seek stop teks 101.sh. Kemudian kita diminta di terminal sebelah kanan melihat di sini sudah di teks 101 sudah ditangguhkan, sudah tidak ada dan sudah tidak berjalan lagi. Kemudian di terminal sebelah kiri kita ketik perintah ps gt. Di sini kita lihat ada status T, berarti proses ini saat ini sedang ditangguhkan. Kemudian kita lanjut ke terminal sebelah kiri, kita ketik pkil strip sikon teks 101.sh. Kita lihat di terminal kanan. Nah, di sini sudah ada jalan kembali teks 101.sh. Dia berarti sudah berjalan kembali. Kemudian kita diminta untuk menghentikan teks 101, teks 102 dan teks 103 dari penggunaan CPU dan rata-rata beban. Di sini kita ketik perintah pkil teks 101.sh. Kemudian kita ganti menjadi teks 102, kemudian lagi teks 103.
kemudian kita enter. Kemudian kita lihat lagi di terminal sebelah kanan, pastikan bahwa proses tersebut tidak lagi muncul di top utilitas ini dan beban rata-rata mulai menurun. Dan sini load average-nya mulai menurun karena sudah tidak ada lagi proses-proses yang tadi. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk ke terminal sebelah kiri dan kita keluar dari root pengguna dan tutup terminal. Kita ketik exit. Di sini sudah dihentikan semuanya. Kemudian kita ke terminal sebelah kanan, kita Q dulu untuk keluar dari top, kemudian kita ketik exit untuk keluar atau berhenti. Nah, di sini sudah lockout, connection server ditutup. Nah, di sini kita sebagai pengguna workstation mesin, kita diminta untuk evaluasi pekerjaan kita. Di sini kita exit lagi. Nah, sudah kita keluar dari server B, kemudian kita ketik lab grade untuk evaluasi. Di sini kita tunggu. Nah, di sini pas-pas berarti kita sudah berhasil menjalankannya. Kemudian kita diminta untuk menyelesaikan workstation ini. Kita diminta untuk mengetikkan live finish process review. Finish proses. Nah, di sini sudah selesai, artinya kita sudah semua menjalankan perintah-perintah yang ada di lab ini dan sudah berhasil. Mungkin cukup sekian video penjelasan lab chapter 15 ini dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.